Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Rahmi dengan NPM 20 100 134 11 265 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lomba Matematika. Dongeng ini untuk memenuhi salah satu tugas keterampilan berbahasa Indonesia kelas B Universitas Riau. Saya harap teman-teman semua dapat menikmati video yang saya sajikan. Sebuah cerita siswa yang duduk di bangku kelas 6 SD. Siti dan Arya namanya. Mereka sudah berteman beberapa tahun belakangan ini. Siti dan Arya adalah siswa yang pintar di kelas dan selalu mendapat peringkat di kelas. Siti dan Arya sekelas sejak kelas 3 SD, yang berarti sudah hampir 3 tahun mereka saling mengenal karena bertemu setiap harinya. Arya adalah siswa yang ramah, baik, dan juga pintar tentunya. Sehingga dia menjadi siswa yang disenangi guru dan juga teman-temannya. Sedangkan Siti juga siswa yang baik dan ramah. Tetapi memang Arya lebih suka bergaul dan memiliki lebih banyak teman. Hari itu, Siti, Arya, dan teman-teman sekelasnya akan melakukan ulangan matematika di kelas. Saat bel berbunyi, mereka pun bersiap-siap sambil menunggu Bu Yulia datang ke kelas. Tidak terkecuali dengan Siti dan Arya. Saat itu, Siti melihat Arya tengah sibuk menulis sesuatu pada secarik kertas kecil. Siti tidak tahu apa sebenarnya yang ditulis Arya. Karena kami duduk bersebelahan, Siti sedikit mengarahkan badan sembari mendekati Arya dan bertanya kepada Arya. Halo Arya, apa yang sedang kamu nulis itu? Oh ini catatan rumus matematika yang nanti ingin tulis saat ulangan. Jangan bilang-bilang ya, kamu belum belajar untuk ulangan ini. Ya, aku belum hafal semua rumus ini. Tapi, kalau aku tahu semua rumus ini, aku bisa mengerjakannya. Ulangan matematika pun selesai. Siti cukup puas dengan ulangan yang ia kerjakan. Terlihat, Arya juga puas dengan apa yang dia sudah jawab pada lembar jawaban. Siti hanya diam dan tetap melanjutkan persiapan ulangannya. Sebenarnya, pada saat itu, Siti sedikit kesal karena Arya membuat catatan untuk contekan ulangan. Siti merasa kesal karena ia sudah belajar mempersiapkan ulangan, tetapi tiba-tiba Arya malah hanya dengan mudah membuat contekannya. Tapi, pada saat itu, Siti tidak ingin terlalu fokus pada apa yang dilakukan Arya. Ia hanya ingin fokus pada ulangannya. Bagaimana ulanganmu tadi, Siti? Lumayan. Kenapa? Ada pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab? Tidak, aku bisa menjawab semuanya, tetapi ada beberapa yang kurang tepat sepertinya. Oh begitu, semoga kita mendapat hasil yang lebih baik ya. Ya, kamu pasti dapat nilai 100 ya. Kamu bisa menjawab semuanya. Aku bisa menjawab semuanya tadi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana Bu Yulia akan membagikan hasil ulangan siswa. Saat itu, Bu Yulia membuka pelajaran dengan raut yang gembira. Bu Yulia
menyampaikan bahwa ulangan siswa sekelas hasilnya berada di atas KKM semua. Bu Yulia membagikan lembar jawaban siswa satu persatu. Dan syukurnya, Siti mendapat nilai yang sangat baik, yaitu 90. Ya, walaupun tidak sempurna sesuai dengan yang sudah diprediksi Siti sebelumnya. Siti penasaran dengan hasil yang didapat oleh Arya, dan ia memutuskan untuk bertanya kepada Arya. Arya, berapa nilai ulanganmu? Lihat ini. Kamu dapat nilai sempurna ya. Setelah beberapa bulan, ulangan matematika pun kembali diadakan. Karena memang ulangan itu diadakan dalam beberapa bulan sekali. Lagi-lagi pada saat ulangan umum, Arya kembali menggunakan contekan yang ia buat sebelumnya, sehingga ia mendapat nilai 100 kembali dalam ulangan matematika. Pada saat itu juga, Siti mendapatkan nilai 100 tanpa menggunakan contekan, yang mana hasil yang Siti dapatkan adalah hasil belajarnya sendiri untuk menghadapi ulangan. Beberapa siswa lainnya juga sudah menyadari bahwa Arya ternyata beberapa kali menggunakan contekan saat ulangan. Mereka mengakui Arya adalah siswa yang pintar dan selalu mendapat peringkat pertama. Tetapi memang sepertinya sedikit malas dalam belajar atau mengulang pelajaran dari sekolah, yang membuat ia menggunakan contekan pada saat ulangan. Singkat cerita, akan diadakan perlombaan matematika tingkat kabupaten, yang mana dari sekolah akan diutus 3 siswa. Siswa yang diutus lomba ini adalah siswa peringkat pertama, kedua, dan ketiga di kelas, yaitu Arya, Siti, dan Damar. Sebelumnya, Arya, Siti, dan Damar dilatih mengerjakan soal-soal matematika bersama Ibu Rita. Banyak soal-soal yang mereka belum terbiasa sebelumnya. Soal matematikanya susah-susah ya? Iya, butuh waktu untuk memahaminya. Kita kerjakan bersama-sama. Akhirnya mereka mengerjakan soal-soal matematika bersama-sama, dan berkat bantuan Bu Rita, mereka bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Hari lomba matematika pun tiba. Arya, Siti, dan Damar berangkat bersama Ibu Rita menuju aula kantor Bupati. Mereka akan bertemu kurang lebih 100 peserta dari sekolah lain untuk memperebutkan juara matematika tahun 2021. Persiapan-persiapan pun sudah dilakukan, dan Ibu Rita meyakinkan siswa-siswanya untuk tetap semangat dalam menghadapi Anak-anak ibu semuanya, semangat ya, kerjakan soalnya dengan tenang, oke? Bu. Perlombaan matematika pun dimulai. Arya, Siti, Damar, dan bersama siswa lainnya sudah duduk di mejanya masing-masing. Pengawas lomba pun sudah mulai membagikan lembar soal dan lembar jawaban kepada masing-masing siswa. Arya, Siti, dan Damar duduk berjauh-jauhan karena memang menggunakan sistem acak oleh panitia. Suasana hening ruangan ujian membuat ujian menjadi khidmat, dan peserta lomba dapat fokus mengerjakan soalnya masing-masing. 1 jam telah berlalu, tetapi dari kejauhan, Siti dan Damar melihat pengawas ujian menghampiri meja Arya. Tidak lama kemudian, Arya dibawa keluar ruangan dan pengawas ujian ruangan diganti dengan pengawas yang baru. Siti dan Damar tidak tahu apa yang terjadi pada Arya, dan pengawas sebelumnya yang membawanya meninggalkan ruangan. Setelah beberapa lama, bel pun berbunyi, dan pengawas ujian menginformasikan untuk semua peserta dapat
Arya waktu pengerjaan ujian sudah selesai. Siti dan Damar saling melihat satu sama lain sambil mengarahkan kepala ke kursi kosong yang sebelumnya diisi oleh Arya. Mereka bertanya-tanya, kenapa Arya tidak kembali lagi ke ruangan hingga waktu pengerjaan soal pun sudah habis. Hai Damar, kamu tahu Arya itu kemana? Tadi aku lihat dia pergi bersama pengawas kita sebelumnya. Iya, aku juga lihat dia keluar, tapi aku tidak tahu dia kenapa dan kemana. Oke, baiklah, ayo kita temui saja Bu Rita kalau begitu. Ayo! Siti dan Damar pergi menuju kantin, yang mana Bu Rita menunggu mereka di sana. Dan betapa kagetnya mereka bahwa Arya ternyata sudah bersama dengan Bu Rita. Terlihat wajah Arya yang sedih sambil menundukkan kepalanya. Arya, sudah di sini saja. Tadi kamu kenapa keluar ruangan? Ya, sudah. Silahkan kalian makan siang dulu ya. Arya, Siti, dan Damar akhirnya mereka makan siang bersama di kantin tersebut. Bu Rita juga menemui temannya dari sekolah lain. Siti dan Damar masih penasaran karena ia belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka. Kenapa Arya keluar ruangan saat perlombaan tadi? Apakah Arya dipindahkan ke ruangan lain atau seperti apa? Setelah makan siang, Arya pergi ke arah toilet meninggalkan Siti dan Damar tanpa sepatah kata pun. Ia pergi begitu saja. Siti, Arya itu sebenarnya kenapa ya? Tahu juga Damar, nanti kita tanya Bu Rita saja ya. Tiba-tiba, Bu Rita datang menghampiri Siti dan Damar. Siti, Damar, kalian sudah selesai makannya? Arya di mana? Iya, sudah Bu. Arya sepertinya sedang ke toilet, Bu. Iya Bu, Arya sebenarnya kenapa ya Bu? Siti akhirnya memberanikan diri menanyakan kembali kepada Arya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Arya, tadi itu kamu kenapa ya? Tadi aku bawa catatan kecil, rumus matematika, dan ketahuan sama pengawasnya. Wah, jadi kamu dikeluarkan dari ruangan itu tidak boleh ikut lomba ya? Iya, Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu ya. Kami tahu kamu siswa yang berbakat. Kamu pasti bisa mengerjakan soal-soal tanpa melihat contekan lagi. iya, terima kasih ya Siti. Beberapa hari setelah itu, tanggal 17 Agustus pun tiba. Siswa kelas 6 dibawa ke lapangan kantor Bupati untuk mengikuti upacara 17 Agustus. Dan setelah itu, hal yang ditunggu-tunggu pun akhirnya sebentar lagi akan datang. Perlombaan matematika yang diadakan beberapa hari yang lalu, yang diikuti oleh Arya, Siti, dan juga Damar akan diumumkan pemenangnya. Pembawa acara mengumumkan bahwa Siti mendapatkan peringkat 3 dalam perlombaan tersebut. Dan Damar mendapat peringkat harapan 1 atau peringkat 4 dalam lomba tersebut. Siti dan Damar bahagia sekali dengan pencapaian mereka karena usaha dan kerja keras mereka sebelum mengikuti lomba matematika setidaknya mendapatkan hasil yang mereka raih. Selamat ya Siti, Damar. Terima kasih ya Arya. Akhirnya Arya sangat menyesali semua perbuatannya selama ini. Ia berjanji tidak akan melakukan hal curang lagi, karena tentunya akan merugikan dirinya sendiri. Arya juga minta maaf kepada Bu Rita karena tidak memberikan yang terbaik pada saat itu. Bu Rita memaafkan Arya dan berharap Arya dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi.
Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi yaitu kejujuran adalah hal yang utama. Walaupun kita adalah siswa yang berbakat ataupun pintar, jika kita tidak jujur, maka itu bisa merugikan diri kita sendiri. Rajin belajar dan jangan malas supaya kita bisa memberikan yang terbaik setiap apa yang kita kerjakan. Wah, terima kasih ya teman-teman semua yang telah menonton video dari awal hingga akhir. Sekian video dongeng dari saya. Saya harap teman-teman semua dapat mengambil pesan dan moral dari video tersebut, yang mana kita harus berperilaku jujur pada saat pembelajaran ataupun pada saat kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.